Selanjutnya membaca Al-Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Setiawan MK. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai doa, al-khudu wa tawatul pun kita rendahkan hati kita kepada Allah untuk mencapai khususkan dalam doa ini akan dijawab oleh Allah. Bagi saudara-saudara kami muslim, silakan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, atas nikmat rahmat dan karunia-Mu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di sini menghadiri acara kuliah perdana ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Amin, Zat yang mengungkap takdir kami. Ya Allah, kami memohonkan diri kepada-Mu. Ya Allah, berdoa kepada-Mu. Ya Allah, agar pada hari ini kami dapat menerima ilmu-ilmu kami. Ya Allah, serta dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapat pada hari ini. Ya Allah, ya Qayyum ya Aziz, berikanlah kekuatan lahir dan batin kami ketika kami belajar pada hari ini dan untuk kedepannya. Semoga ilmu yang kami dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sayangilah guru-guru kami, sayangilah kedua orang tua kami, sayangilah pemimpin-pemimpin kami yang adil. Ya Allah, sehingga kami dapat menjadi pemimpin di sini dan pemimpin-pemimpin masa depan. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah mereka pemimpin yang adil. Ya Allah, ya Allah, terimalah amalan ibadah guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami ini, semoga menjadi amal jariah buat kami. Ya Allah, dan buat mereka. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Senat Politeknik Bani serta tamu yang dalam hal ini akan dihadiri oleh Bapak Dr. Elas Mendeli Lazismi SI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan untuk kita semua. Bahagia sekali pada hari ini kita hadir di ruangan ini dan secara online juga hadir di tempatnya masing-masing.
yang kami hormati Ketua Senat dalam hal ini Bapak Dr. Zulkifli Harahap MMPAR yang posisinya sekarang online dan beliau dalam rangka dinas ke Makassar dalam perjalanan untuk menghadiri dinas Rakornas di Makassar. Oleh karena itu, saya mendapat penghargaan, beliau mewakili saya untuk menyampaikan kata sambutan dalam kegiatan kuliah perdana ini. Yang berikutnya, yang kami hormati juga, pada saatnya nanti ada pembicara narasumber kita yang sangat kami hormati adalah Ibu Sekretaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif garis miring Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Dr. Anda Niwayagiri Andayani MSc Cihayi. Dan yang kami banggakan juga pada saatnya nanti kegiatan kuliah perdana ini kita menghadirkan Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Najib SH.MPhum. Dan yang tak kalah pentingnya, kami banggakan kawan-kawan anggota Senat, baik yang ada di sini maupun yang ikut online di tempat masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya, kehadirannya, dan bergabung dalam kegiatan kuliah perdana ini. Dan teristimewa kepada adik-adik calon mahasiswa baru Politeknik Pariwisata Palembang, baik yang ikut secara offline di ruangan ini maupun yang tergabung di rumah masing-masing secara online. Hendaknya adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan seksama, agar apa yang kita harapkan dari kegiatan kuliah perdana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adik-adik sekalian, saya selalu menyatakan bahwa kepada adik-adik adalah orang-orang pilihan dari sekian ribu pendaftar yang mau masuk ke Politeknik Pariwisata Palembang. Lalu yang diterima itu hanya 336 mahasiswa. Bayangkan saja, dari 1.400-an peminat dan 886 pendaftar adik-adik yang diterima, hanya 336 orang. Saya kira tidak salah kalau saya mengatakan bahwa adik-adik adalah orang-orang pilihan yang bisa masuk bergabung kuliah di Politeknik Palembang. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada adik-adik untuk mensyukuri apa yang dianugerahkan Tuhan sehingga adik-adik bisa terima di sini. Kami tidak banyak menuntut seperti apa mensyukuri itu. Kami hanya ingin cara Anda mensyukurinya
silakan adik-adik ikuti aturan, peraturan, etika yang berlaku di Poltek Palembang. Ya. Baik itu aturan akademik maupun aturan-aturan yang lainnya, termasuk aturan bermasyarakat di Politeknik Pariwisata Palembang. Nah, pada hari ini adalah sebuah sejarah baru bagi Politeknik Pariwisata Palembang. Baru pertama kali Politeknik Pariwisata Palembang mengadakan kuliah perdana secara online dan offline. Ya, selama ini sebelum-sebelumnya kami melakukan kuliah perdana ini secara offline. Jadi semua mahasiswa yang diterima datang ke sini untuk mengikuti kegiatan kuliah perdana ini. Nah, untuk tahun ini kami hanya mengundang 40 mahasiswa untuk hadir di dalam ruangan ini dan selebihnya di rumah mengikuti secara online karena kita dihadapi dengan masa ya COVID-19 ini. Karena itu kita menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya kita bikin kegiatan sebagian dari Anda adik-adik online, sebagian adik-adik offline bersama kami. Nah, harapan kami seperti yang saya sampaikan tadi, selain mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan bahwa Anda sudah bisa bergabung di sini, Anda juga kami harapkan bisa mencintai ya Politeknik Pariwisata Palembang. Karena Politeknik Pariwisata Palembang satu-satunya perguruan tinggi pariwisata negeri yang ada di Sumatera Selatan, di Sumatera bagian selatan. Ya, seperti yang adik-adik ketahui bahwa perguruan tinggi pariwisata negeri itu di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada 6 perguruan tinggi. Yang pertama ada di Bandung, namanya STP NHI Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Lalu yang kedua, Politeknik Negeri Pariwisata Bali. Yang ketiga, Politeknik Pariwisata Makassar. Yang keempat, Politeknik Pariwisata Medan. Yang kelima, Politeknik Pariwisata Palembang. Dan yang terakhir, Politeknik Pariwisata Lombok. Artinya, hanya ada 6 perguruan tinggi negeri pariwisata. Adik-adik dapat bergabung dari salah satu dari ke-6 perguruan tinggi itu, saya kira sebuah hal yang sangat membanggakan. Ya, sebuah hal yang sangat membanggakan. Sampaikan kepada orang tuanya bahwa saya, Anda bagian dari orang-orang pilihan di negeri ini. Ya. Nah, yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa kita nanti setelah kuliah perdana ini mulai tanggal 10 kita kuliah seperti biasa secara online dan offline ya. Kuliah seperti biasa mulai dari tanggal 10 nanti untuk pelajaran mata kuliah yang teori itu secara online. Kita sudah mengatur itu sedemikian rupa yang kemarin mungkin sudah disampaikan pada saat kegiatan PSBB oleh para panitia. Nah, lalu untuk mata kuliah teori, mata kuliah praktek, kami melakukannya secara offline. Adik-adik datang ke sini tentu dengan protokol kesehatan. Mungkin kemarin
sudah disampaikan bagaimana yang namanya protokol kesehatan itu. Yang pertama, salah satu contoh saja ya. Yang pertama, kita harus pakai masker. Lalu yang kedua, kita harus menjaga jarak. Yang ketiga, kita harus melengkapi alat APD, termasuk seperti yang adik-adik pakai sekarang, besok, ya. Nah itu juga perlu dan harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai nanti alat-alat itu sudah diberikan kepada adik-adik rusak, gitu ya. Pada saatnya kuliah, jadi tidak menggunakan itu. Dan kami melarang anak-anak masuk ke dalam ruangan kuliah pada saat praktek, seandainya dia tidak mentaati aturan-aturan protokol kesehatan. Ya. Nah, protokol kesehatan itu banyak hal yang harus kita lakukan, seperti masker, besok, jaga jarak, cuci tangan. Kami sudah memfasilitasi di setiap ruang, di gedung kuliah, di gedung rektorat, di gedung hospitality, ya. Semua gedung, termasuk masjid juga kita sediakan namanya hand sanitizer yang sudah tersedia di setiap pintu masuk, dan itu kami berikan, kami fasilitasi dengan hand sanitizer yang otomatis, ya, sehingga Anda menyodorkan tangan lalu cairannya keluar ke tangan Anda. Saya kira sangat keterlaluan apabila Anda menghindari itu. Apalagi ini demi kebersihan. Dan namanya kebersihan ini kan tidak saja pada saat seperti ini. Sebelum-sebelumnya juga kita harus bersih. Apalagi warga pariwisata ini, termasuk mahasiswa Politeknik Pariwisata ini, ya penuh dengan berbagai aturan tentang kebersihan dan kerapian. Ya, makanya jangan kaget kalau di sini sepertinya hal seperti itu sangat ketat untuk kita jaga. Ya. Dan hal yang lain juga yang perlu saya sampaikan, khususnya dalam menjaga jarak. Kita ini ada kebiasaan, khususnya orang timur Indonesia, selalu saling menghormati, selalu ingin dekat, dan kadang lupa kita bersalaman. Ya. Nah, ini juga kebiasaan seperti ini, itu tadi seperti yang saya katakan, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini harus menjaga jarak. Nah, mahasiswa juga saya lihat sering lupa karena kadang ada dua mahasiswa ketemu saya, dia mau ngajak saya salaman, ya. Saya begini saja untuk biar pengertian, ya. Jadi maksud saya jangan sampai ada ketersinggungan dari mahasiswa sendiri kalau seandainya saya tidak menerima salamannya. Paling saya seperti ini atau seperti ini, ya. Termasuk juga aktivitas akademika yang lain, bapak-bapak dosen, anggota senat, ya, tidak apa-apa, ya, kita bukan tidak menghormati, ya, merubah kebiasaan dari yang biasanya berjabatan tangan, kita harus menggunakan pola-pola yang baru, ya, new normal, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Dengan demikian kita belajar lancar, kesehatan kita terjaga, mudah-mudahan kita jauh dari wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, amin. Hal yang lain, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik, kepada bapak-bapak, ibu anggota senat. Pada hari ini
kita dapat menjalankan kegiatan kuliah perdana ini dengan lancar, dengan baik, dengan tertib, dan saya berharap kepada semua panitia dalam hal ini untuk tetap dengan tupoksinya, tugasnya masing-masing, jangan sampai kuliah perdana ini terjadi beberapa kesalahan atau ketidakcocokan atau tidak berjalan. Ya, yang jelas hari ini kita kuliah perdana dari pagi ini sampai jam 17 sore nanti. Kenapa? Karena hari ini ada dua pembicara yang luar biasa yang tadi saya sebutkan, dari yang mewakili Pak Gubernur dan yang mewakili Pak Menteri. Ya, sayang sekali kalau itu tidak kita ikuti, karena kita akan mendapatkan informasi-informasi yang berharga, pelajaran-pelajaran yang sangat kita butuhkan dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan kita ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam rangka mengawali kuliah perdana ini. Tentu dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat pada hari ini dengan agenda kuliah perdana mahasiswa baru dan sebagian mahasiswa lama Poltek Palembang secara resmi saya nyatakan dibuka. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang banggakan, kedua kita di acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu kuliah perdana oleh Gubernur Sumatera Selatan, dengan kesempatan kami yang dihadiri oleh asisten pemerintahan dan jasa Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bapak Dr. Irfan Manajik SHM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang saat ini beliau barusan tiba dari kunjungan luar kota. Saya hadir mewakili Bapak Gubernur bersama-sama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Pak Aupa Sarkomi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Reza Palevi. Yang saya hormati Ketua Senat, yang juga sebagai Direktur dari Politeknik Negeri Pariwisata Palembang, yang saat ini saya dapat informasi sedang berada di luar kota, Bapak Dr. Zulkifli Harahap, yang hadir di sini mewakili beliau, Bapak Wakil Direktur, Bapak Dr. Suhairi beserta seluruh jajaran, para dosen, anggota Senat, yang saya hormati mahasiswa yang mengikuti acara pada hari ini dengan segala bangga, dengan seluruh yang hadir, khususnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita hari ini secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting
Acara kita adalah General Studium tahun ajaran 2020-2021 untuk mahasiswa baru dan matrikulasi mahasiswa Politeknik Negeri Pariwisata dalam keadaan sehat. Para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, kita tahu pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Meskipun di masa pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir, kita tetap dituntut untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kewajiban kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, tidak terkecuali pada kegiatan hari ini. Dalam setiap organisasi yang baik, di sektor publik maupun private sector, keberadaan seorang leader atau pemimpin yang kuat sangat diperlukan. Hanya di bawah kepemimpinan seorang leader yang kuat, tujuan organisasi dapat dicapai. Seorang pemimpin yang juga harus mengikuti perkembangan zaman dan mampu menyesuaikan diri dengan segala bentuk perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah pemimpin yang mengikuti perkembangan teknologi informasi atau yang lebih dikenal istilah digital leadership. Digital leadership mengacu pada kepemimpinan di era baru, yaitu era yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat, ekonomi global, di mana hampir semua aktivitas manusia terus bergerak melintasi semua batas wilayah, ruang dan waktu hampir tanpa sekat atau pembatas. Seorang pemimpin dapat dikatakan digital leadership apabila memiliki ciri-ciri menyederhanakan proses pengambilan keputusan, memprioritaskan keragaman dan inklusi, mendengarkan eksekutif muda, dan berinvestasi pada teknologi generasi masa depan. Ciri yang pertama tadi menegaskan bahwa seorang digital leadership harus menciptakan cara dengan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Artinya, rantai birokrasi yang panjang dan berbelit harus dipangkas dengan cara menggunakan aplikasi yang mudah, murah, cepat, tanpa menghilangkan pertimbangan-pertimbangan yang krusial dalam membuat keputusan. Ciri kedua, memprioritaskan keragaman dan inklusi. Bermakna bahwa seorang pemimpin tidak boleh mementingkan etnis, golongan, suku tertentu, strata tertentu, melainkan harus menghargai keberagaman. Inklusinya artinya mencakup atau merangkum semuanya. Ciri yang ketiga, mendengarkan eksekutif muda yang bermakna bahwa seorang digital leadership harus mampu menyelami jalan pikiran generasi muda dan mampu menyerap secara bijaksana. Generasi muda adalah potensi yang sangat luar biasa yang harus digali secara maksimal agar dapat berkontribusi besar dalam semua proses pembangunan bangsa. Ciri yang keempat, berinvestasi pada teknologi generasi masa depan. Hal ini bermakna bahwa seorang digital leadership harus berani mengambil langkah-langkah membangun berbasis teknologi untuk generasi muda penerus bangsa. Tidak takut mengeluarkan budget investasi untuk teknologi dengan perhitungan yang tepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip efektif dan efisien. Khusus bagi anak-anak yang mengikuti General Studium hari ini, saya merasa bangga dan juga merasa haru dengan eksistensi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Politeknik Negeri Pariwisata Palembang. Saya masih ingat betul sebagai salah satu staf pemerintah dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata saat itu, berjuang bagaimana Politeknik Negeri Pariwisata Palembang ini bisa terrealisasi yang sampai saat ini kemajuan-kemajuannya bukan cuma di dalam negeri, tapi sudah bisa dibuktikan secara internasional. Dukungan kuat dari Kementerian Pariwisata juga menjadi bagian sinergitas dari pembangunan
pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Banyak langkah-langkah maju yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bapak Haji Herman Deru, bagaimana mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata di 17 kabupaten kota dengan koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tentunya Politeknik Negeri Pariwisata sebagai wadah atau tempat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di dalam tugas-tugas pembangunan, bukan hanya untuk Sumatera Selatan khususnya, tapi untuk Indonesia. Kita tahu mahasiswa-mahasiswa baru ini terdiri dari mahasiswa yang bukan saja berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, ada dari provinsi-provinsi lain yang belajar di sini. Tadi sudah disampaikan Pak Suhairi, ada beberapa Politeknik Negeri Pariwisata. Walaupun masih dalam usia yang belum lama, artinya belum melakukan lebih dari 10 tahun. Banyak kemajuan ini yang telah dibuktikan, bahkan sampai ke alumni-alumninya mampu diserap, baik di perhotelan, di destinasi untuk luar negeri. Ini membuktikan bahwa apa yang dilaksanakan di dalam kegiatan belajar mengajar di Politeknik Negeri Pariwisata ini adalah wujud membangun Indonesia yang lebih maju dan Sumatera Selatan yang lebih maju di masa yang akan datang. Hadirin, Direktur sebagai Ketua Senat jajaran Sivitas Akademika Politeknik Negeri Sriwijaya. Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Herman Deru telah melaksanakan berbagai event sebagai kelanjutan yang akan dilaksanakan. Yang tahun sebelumnya juga sudah melaksanakan, salah satunya Ranau Grand Pundo. Ini juga membuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas promosi pariwisata memberikan dampak terhadap pembangunan di Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi kita, walaupun dari masa pandemi COVID, untuk provinsi-provinsi lain masih banyak yang terpuruk. Alhamdulillah, kita masih 4,8 lebih pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi COVID, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita tetap waspada untuk menyelamatkan atau menjaga masing-masing dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Namun di sisi lain, kita tetap terus dituntut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi supaya masyarakat kita dapat handal dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, mari kita laksanakan aktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Khusus kepada mahasiswa baru, marilah kita buktikan prestasi apabila nanti kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Politeknik Negeri ini. Oleh karena itu, kalian sudah terpilih. Saya dapat informasi lebih dari 1.600 yang mendaftar, hanya berapa ratus atau 300 saja yang diterima. Ini kalian terpilih. Marilah ikuti, banggakan keluarga kalian, banggakan keluarga kalian, karena orang tua kita mengharapkan kita bisa lebih baik dari mereka. Sekali lagi selamat mengikuti General Stadium ini. Kepada seluruh jajaran Politeknik Negeri Sriwijaya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mari kita bangun Sumatera Selatan ini maju untuk semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Selatan, maka dilakukan sesi 1 jenis studium atau kuliah perdana pada pagi hari ini, yang selanjutnya akan dilakukan studi oleh masing-masing program studi akan dilanjutkan setelah isama pada sesi 2. Terima kasih. Selesai semua. Kopi dulu.
Selanjutnya adalah acara pengumuman program studi oleh masing-masing bagian atau program studi dan akan diarahkan langsung oleh program studi masing-masing dengan Zoom yang berbeda. Baik, untuk sesi saat ini saya akan dengan Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.